Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, gereja dimanapun berada, saat ini kita mendengar bagaimana pemikiran saudara kita yang terkasih, Ustadz Abdul Somad, mengenai salib. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang Pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam, karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Itulah tugas pimpinan gereja untuk menerangkan kepada beliau bahwa dia pun turut dikasih dan ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus seperti pada nyanyian ini. Ustadz Abdul Somad juga, dan perlu diberitakan kepada saudara tersebut bahwa Yesus yang tersalib itu bukanlah setan, tetapi dengan ayat firman Tuhan yang mengatakan seperti yang akan dibacakan oleh anak-anak muda. Kita akan mendengarkan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebutuhan bagi mereka yang akan binasakan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kunyatakan. Di manakah
oleh karena dia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan meluruskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, banyak orang memandang salib dengan sangat pengertian. Karena salib itu dianggap kebodohan, dan salib itu dianggap sebagai kejahatan. Bahkan salib itu dianggap kegagalan. Tetapi justru dari salib itu kita banyak mengenal dan mengetahui dan juga menyaksikan bagaimana orang berkata bahwa Allah Maha Kasih dalam salib direalisasi. Di sana terlihat bahwa Allah yang sungguh-sungguh mengasihi dunia ini menyatakan di dalam diri Yesus Kristus yang tersalib. Mengapa Allah harus menjadi manusia dan mati di kayu salib? Sesungguhnya semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu adalah seperti hutang. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak berhutang, tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Oleh karena itu, manusia harus mengalami kebinasaan. Tetapi Allah yang telah Maha Kasih menghendaki keselamatan dan memberikan surga yang sudah dipersiapkan bagi umat manusia. Permasalahannya bagaimana? Karena manusia yang berbuat dosa, dan semua manusia sudah berbuat dosa, lalu di dalam kasih Allah harus manusia diselamatkan. Tetapi juga di balik dari kasih Allah itu, Allah adalah Maha Adil. Oleh karena manusia yang menyambut dosa dan membawa dosa ke tengah-tengah dunia melalui air, harus manusia juga yang akan menebus dosa. Tetapi manusia yang seperti air, sebab manusia semua sudah berdosa. Paulus mengatakan dalam Roma 3 ayat 10, ayat 12, ayat 23 bahwa semua manusia sudah berbuat dosa. Tidak ada yang benar. Lalu demikian, bagaimanakah kasih Allah akan diwujudkan? Dan bagaimana keadilan Allah akan diwujudkan? Oleh karena itulah, karena manusia sudah berbuat dosa dan tidak ada seorang pun yang benar, tetapi manusia harus diselamatkan, maka Allah menjadi manusia. Maka Yesus itu adalah kalimatullah, artinya adalah kalimat Allah, bukan kata perbuatan manusia. Dan untuk itulah Yesus yang adalah manusia, yang tidak berdosa, layak dan sepantasnya berhak untuk menebus orang-orang yang berdosa, yang tidak punya hutang, berhak dan mampu untuk menebus orang yang berhutang. Itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah memperlihatkan bahwa Allah itu Maha Kasih. Siapa yang tidak mengakui, kita pandang tidak mengakui bahwa Yesus itu menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang tidak bisa bicara, yang dungu bisa menjadi berbicara, bahkan yang mati dibangkitkan. Namun dunia ini tidak menerima siapa itu Yesus. Karena apa? Menyangkut popularitas, banyak popularitas manusia, keterkenaan manusia terpangkas oleh karena Yesus menjadi anak Allah yang memperlihatkan anugerah dan kemurahan Allah di tengah-tengah dunia.
Saudara-saudara yang kekasih, dunia mengakhiri dan mau menghabisi kisah tentang Yesus, dan akhirnya Yesus dituduh. Sebenarnya Pilatus berkata, Herodes juga berkata, mereka mengatakan saya tidak menemukan kesalahan daripada orang ini. Tetapi orang Yahudi berkata, salibkan dia. Berkali-kali Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan orang ini. Tetapi orang Yahudi yang membencinya mengatakan, salibkan dia. Dan Yesus disalibkan. Dan dia sendiri yang membawa yang akan memikul salib ke Golgota dengan begitu berat. Setelah dihakimi, setelah dihujat dan bisa-bisa, Yesus memikul salib ke Golgota dan akhirnya dia disalibkan. Yang tersalib itu adalah Yesus, bukan ada yang lain. Namun walaupun demikian, dia masih dicaci maki. Dari salib itu Yesus berkata, "Ya Abba, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku, Ustaz Tauhid Sobat, saya tidak mengatakan saudara tidak mengerti apa saudara berbuat. Tapi Yesus mengambil saudara. Yesus mengampuni saudara. Dan untuk itu juga saya katakan kepada umat Kristen yang mendengarkan, yang menyaksikan. Aku tidak katakan kepada saudara kekasih kita, Ustaz Tauhid Sobat, jangan balaskan. Dia tidak mengerti apa yang katakan. Ingat juga yang dikatakan oleh Paulus, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Saudaraku, oleh karena itu Yesus mati di kayu salib. Salib itu adalah cross. Salib itu adalah menyeberangkan dari maut kepada keselamatan. Itu makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, maksudnya ke surga, kalau tidak melalui aku. Sebab apa? Dengan amal manusia tidak mampu. Surga itu kudus. Dengan apa? Dengan perbuatan manusia tidak mampu. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan, mulut kita, pikiran kita, bahkan menyakiti hati orang lain tanpa kita sadari. Kita tidak layak di surga, tetapi Yesus mengampuni. Atas pengampunan itulah kita bersuka cita, tetapi kita harus memperlihatkan sebuah pertobatan, yaitu mencintai kedamaian, mencintai kebaikan, dan kita juga harus mengampuni. Saudara-saudara yang kekasih, saya mengimbau kepada baik para pendeta, baik para jemaat, pastor, dan semuanya, tidak perlu membalaskan dan tidak perlu menyampaikan kepada pengadilan dunia ini tentang perkataan saudara kita Ustaz Tauhid Sobat. Kita doakan dulu ya, karena kita mengenal juga seorang Saulus yang mengejar-ngejar orang Kristen, dan dia menyaksikan bagaimana Stefanus mati bangkit. Tetapi justru dia menjadi berkat, dia menjadi jalan Tuhan. Saudara-saudaraku, terutama kepada saudara Ustaz Tauhid Sobat, saudara mengatakan mengenai ambulans. Di sana ada salib, dan memang salib itu memperlihatkan masalah keselamatan manusia. Oleh karena itu, sambutlah keselamatan yang dimana Yesus berkata dengan nyanyian ini. Ya
Inilah sapaan dari kami, dari gereja, dari Kristen, untuk saudaraku yang tercinta. Tuhan memberkati. Amin. Tutup.